Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bersukacita dan berpengharapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang kita imani bersama, yang sabdanya kita renungkan setiap hari. Saudara dan saudariku, hari ini Selasa 5 Januari 2021, saya Pater Adityala SPD senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Embun Sabda. Saudara dan saudariku, hari ini saya ajak kita untuk kembali mendalami secara lebih tentang mengasihi dengan melihat secara fokus, secara khusus pada Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Injil mengatakan secara tidak langsung Dia adalah gembala. Gembala yang bagaimana? Gembala yang penuh kasih, yang tidak pernah meninggalkan domba-dombanya dalam situasi apapun. Dan oleh karena itu saya ajak kita, karena kita mempunyai gembala yang demikian, kita harus hidup saling mengasihi. Saudara dan saudariku seiman, dalam bacaan pertama, dalam surat pertama Rasul Yohanes, dia kembali menegaskan soal Allah adalah kasih. Yang namanya kasih atau mengasihi itu selalu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Itulah yang digarisbawahi oleh Rasul Yohanes dalam bacaan pertama, dalam surat pertamanya. Saudara dan saudariku, pesan yang demikian saya kira sangat-sangat jelas buat kita. Tidak perlu ada yang diperdebatkan atau diperjelas, karena pesan sangat jelas, bukan? Saudara dan saudariku, kalau kita pengikut Yesus, tidak bisa tidak, kita harus hidup dalam kasih. Kita harus hidup saling mengasihi. Terus apa pendasaran lanjut dari apa yang dikatakan oleh Yohanes, oleh Rasul Yohanes soal hidup mengasihi? Rasul Yohanes tandaskan juga dengan jelas bahwa Allah sendirilah yang pertama-tama mengambil inisiatif untuk mengasihi. Bagaimana itu Dia buat? Allah kirim anaknya yang tunggal untuk menebus umat manusia agar kita tetap hidup. Sehingga di sini sangat-sangatlah jelas, saudara dan saudariku, bagaimana Allah yang penuh dengan keterbukaan mengambil inisiatif mengasihi kita dengan mengutus Yesus yang sudah menjadi manusia bagi kita untuk menebus kita. Saudara dan saudariku, dalam Injil semakin menjadi jelas. Dalam Injil Markus yang akan kita dengar, di mana Yesus mempergandakan roti dan ikan untuk 5.000 orang laki-laki. Apa pesan penting dalam Injil ini? Hanya satu pesan penting hemat saya. Allah selalu yang pertama ambil inisiatif untuk mengasihi. Dalam mengasihi, Allah selalu yang pertama menunjukkan bagaimana Dia mengasihi kita. Yesus tunjukkan bahwa Dia adalah gembala yang baik. Hatinya selalu penuh dengan belas kasihan. Dalam Injil dikatakan mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Orang-orang kehilangan arah. Yesus memberikan arah kepada mereka dengan pengajarannya. Tidak sampai di situ, Yesus kemudian juga memberikan mereka kepuasan jasmani
setelah mereka mengalami kepuasan rohani dengan pengajarannya. Mereka diberi makan. Dia mempergandakan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi saudara dan saudariku, yang menarik adalah bahwa Yesus pertama-tama tidak serta-merta kemudian mempergandakan roti dan ikan out of nothing, dari sesuatu yang tidak ada. Tetapi Yesus menantang mereka dengan satu perintah yang dia katakan, kamu harus memberi mereka makan. Sangat jelas. Yesus mau lihat sampai di mana para muridnya ini paham akan apa yang dia ajarkan. Sekali lagi Yesus beri perintah buat mereka, kamu harus memberi mereka makan. Dia mau lihat partisipasi para muridnya. Sungguh luar biasa Yesus. Selalu mau mengajak orang berpartisipasi. Berpartisipasi aktif tentunya. Dan ketika ada 5 roti dan 2 ikan, Yesus mempergandakan itu. Karena ada satu inisiatif juga yang keluar dari para muridnya untuk terlibat aktif dalam mengasihi, sehingga mereka memahami apa yang baru saja Yesus ajarkan pada mereka. Saudara dan saudariku seiman, mujizat pergandaan roti dan ikan adalah satu mujizat kasih. Yesus mau ajarkan kepada kita, dalam hidup saling mengasihi, kita harus tahu hidup berbagi. Dalam situasi sulit apapun, terutama dalam situasi pandemi ini misalnya, kita harus tahu hidup berbagi. Berbagi dengan mereka yang membutuhkan, sharing apa yang lebih pada kita, apapun itu, pengetahuan kita, material yang kita punya, dan apapun itu, pikiran yang baik, senyum yang kita miliki, kita bagikan semua. Hidup tertib, jaga kesehatan, itu juga bagian dari mengasihi orang lain. Saudara dan saudariku, Allah adalah kasih. Ingatlah itu selalu, agar kita juga tahu, selalu sadar bahwa Allah selalu mengasihi kita, dan kita diajak untuk juga mengasihi, terutama dalam hidup berbagi. Ingatlah selalu, berbuatlah apapun itu, sekecil apapun dalam berbagi, tapi berikanlah cinta yang besar dalam perbuatan itu. Itu adalah kata-kata dari Santa Teresa dari Kalkuta yang coba saya kutip dengan bahasa saya. Beri cinta yang besar dalam perbuatan-perbuatan kasih kita, sekecil apapun itu, tapi ada satu cinta yang besar di sana. Mari kita praktekkan itu dalam hidup kita sehari-hari. Sekarang mari kita berdoa, kita mohon karunia dari Tuhan agar kita diberi kekuatan untuk menjalankan hidup kasih. Tuhan Yesus, tidak mudah mengikuti ajaran-Mu. Kami bersyukur bahwa tiap hari Engkau ajar kami untuk terus berpegang pada ajaran-Mu, terutama ajaran kasih. Bapa adalah kasih, Allah adalah kasih. Bantulah kami Yesus agar kami hidup saling mengasihi, dengan saling berbagi anugerah yang Engkau anugerahkan kepada kami masing-masing. Apapun itu, rohani, baik jasmani. Bantulah kami. Amin. Tuhan sertamu. Berkat Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian dan seluruh keluarga kita dalam segala usaha, dalam segala kerja, dan dalam segala pelayanan kita. Amin.